Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ahmad Solahuddin Nur dari Subdirektorat Wilayah 1, Direktorat Irigasi dan Rawa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil identifikasi masalah dan usulan solusi terkait tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di unit kerja saya. Dalam hal ini, sudah saya singgung tadi, Subdirektorat Wilayah 1, Direktorat Irigasi dan Rawa, Dirjen Sumber Daya Air. Dalam penyusunan ini ada 4 langkah utama yang akan saya lakukan. Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang menghambat. Kedua, menentukan core issue yang paling krusial untuk segera diselesaikan. Ketiga, menyusun alternatif solusi yang kreatif, efektif, namun juga realistis. Kemudian yang keempat, memilih dan mendukung implementasi manajemen ASN yang profesional. Setelah melakukan observasi, saya menemukan 3 isu utama, yaitu yang pertama adalah belum adanya struktur organisasi baru dikarenakan direktorat kita dipecah, ada beberapa staf yang berpindah unit, namun dan juga CPNS belum masuk ke struktur organisasi yang baru. Dampaknya kebingungan pembagian kerja, tumpang tindih tugas, dan penurunan efisiensi. Kaitannya jelas, struktur jelas membantu koordinasi efektif yang mendukung smart governance dan manajemen ASN. Kemudian yang kedua, tata letak ruangan kurang efektif. Ruangan kerja terasa sempit, penempatan meja kurang optimal. Dampaknya kenyamanan menurun dan pada akhirnya berujung pada produktivitas juga yang akan menurun. Kaitannya adalah lingkungan kerja kondusif mendukung smart ASN. Kemudian yang ketiga, budaya kerja dan disiplin kurang. Keterlambatan dan waktu kerja kurang efisien. Dampaknya target kerja terhambat dan kaitannya adalah smart ASN memerlukan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Untuk analisa, saya menggunakan analisa APKL. Jadi dari ketiga isu tersebut dilakukan eh, penilaian aktualnya, permasalahannya, kelayakannya, dan di sini kita bisa melihat bahwa struktur organisasi itu memang masalah aktual, permasalahannya real, dan kelayakannya tentu hal ini mengganggu kinerja kita dan kelayakannya juga terhitung bagus. Tata letak tata letak ruangan kok efektif aktualnya setidaknya ruangan kerja tidak segitu menghambat meskipun kenyamanannya berkurang. Terus budaya kerja ini kita ya memang permasalahan, tapi untuk kelayakan dan kelayakannya masih kalah daripada dengan belum ada struktur organisasi baru. Latar belakangnya masalah yang sudah saya sebutkan adalah Direktorat Irigasi dan Rawa baru mengalami restrukturisasi sama halnya dengan beberapa dan banyak unit organisasi dan atau unit kerja di lingkungan Kementerian PU. Nah, kini terjadi menjadi beberapa subdirektorat yang tadinya 3, sekarang bertambah menjadi sampai wilayah keempat. Perubahan ini juga mengakibatkan perpindahan staf antar unit kerja untuk penyesuaian beban kerja, termasuk adanya staf yang dipindah dari wilayah 1, wilayah unit kerja saya, ke wilayah 4 yang baru. Sebagai CPNS yang baru bergabung, proses adaptasi terkendala oleh belum adanya struktur organisasi baru yang jelas, sehingga pembagian kerja menjadi kurang optimal. Kita CPNS baru juga belum resmi masuk ke dalam struktur organisasi yang terbaru, jadi kita belum masuk. Nah, Smart ASN dan Smart Governance ini menuntut kita dan tata kelola organisasi yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam ini perubahan telah terjadi terhadap subdirektorat menjadi bertambah.
Lalu saya analisis dengan fishbone diagram. Memang tidak semua analisis 6M saya mention. Saya hanya mention eh, 4M yang saya kira ini adalah permasalahan utama. Yang pertama adalah man people. Tentu penyebabnya perpindahan staf antar wilayah akibat restrukturisasi. CPNS juga belum dimasukkan ke struktur organisasi resmi. Metodenya, proses penyusunan struktur organisasi baru lambat. Belum ada SOP pembagian tugas pasca restrukturisasi, kemudian material, tidak tersedia dokumen struktur organisasi yang diperbarui, dan tidak ada infografis terbaru yang bisa diakses. Kemudian environment-nya, mother nature-nya itu beban kerja saat ini di irigasi paling tinggi karena sedang mengurus swasembada pangan sehingga membuat penyusunan struktur baru ini tertunda. Kemudian perubahan organisasi ini juga tentu memerlukan waktu adaptasi yang mungkin agak panjang. Nah, kemudian eh, sebentar, oke. Alternatif solusi yang saya berikan, yang pertama adalah penyusunan dan sosialisasi struktur organisasi terbaru. Jadi, menyusun struktur detail hingga ketua tim terbaru dan staf, termasuk kita CPNS. Kemudian mensosialisasikan melalui rapat internal dan media komunikasi kantor, bisa berupa WhatsApp yang paling sering digunakan. Share-nya bisa menggunakan OneDrive resmi dari eh, Kementerian PU yang kita punya aksesnya masing-masing. Kemudian digitalisasi struktur organisasi di website Kementerian PU. Ini menampilkan struktur detail subdit mulai 1 di portal internal atau website. Dalam hal ini website Kementerian PU. Jadi integrasi data dengan website Kementerian PU kalau nggak salah, kalau saya tidak salah harusnya ini berkoordinasi dengan Pusdatin. Namun minusnya di sini tentu ini bergantung kepada kebijakan di level kementerian, apakah perlu di-share struktur organisasi hingga level eselon 3 atau di bawahnya mungkin. Yang saya tahu biasanya adalah eselon 1 dan 2 itu sudah pasti. Jadi ini melibatkan lebih banyak pihak. Kemudian yang ketiga, pemasangan struktur organisasi dalam bentuk poster. Ini positif dan mudah dilakukan, cuman hanya bermanfaat bagi staf yang sedang berada di kantor fisik. Yang saya tahu saat ini pekerja di subdirektorat unit kerja saya ini masih ada beberapa staf yang sedang tugas belajar sehingga kalau dalam bentuk poster tentu akan poster fisik maksud saya di sini tentu akan sulit diakses oleh teman-teman yang sedang tidak berada di kantor fisik. Kemudian tentu saja tidak bisa diakses secara daring. Nah, dari ketiga alternatif solusi ini kita tapis lagi, kita nilai efektivitasnya, kemudahan dan biaya. Dari segi efektivitas tentu digitalisasi di website kementerian ini paling optimal ya, namun tentu eh, dari segi kemudian ini paling rendah karena tentu kita nggak bisa melakukannya sendiri, harus berkoordinasi dengan Pusdatin atau kementerian. Pembuatan fisik efektivitasnya paling rendah, kemudian kemudahan paling mudah tentu penyusunan dan sosialisasi dengan skor 5. Digitalisasi sudah saya mention sebelumnya bahwa paling sulit yaitu 3. Pembuatan poster fisik 5. Kemudian dari segi biaya, penyusunan dan sosialisasi struktur ini paling murah 5 dan dua opsi yang lain adalah poinnya 4 sehingga skor akhir yang bisa didapat adalah 14 yaitu dari penyusunan dan sosialisasi struktur terbaru sehingga ini yang dinilai paling efektif, kemudahan paling baik dan biaya juga paling rendah. Kesimpulannya, core isu yang dihadapi adalah belum adanya struktur organisasi baru.
Kemudian penyusunan dan sosialisasi yang jerat diharapkan koordinasi dan kinerja dapat meningkat sehingga mendukung tercapainya penerapan manajemen ASN dan smart ASN secara optimal. Terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.